Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap atas Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan dengan sejuta kemuliaan, bulan dengan penuh berkah yang tiada tara, di mana Allah melimpahkan dengan berganda-ganda atas amal perbuatan manusia. Karena itu bulan ini menjadi bulan yang sangat diagungkan dan menjadi salah satu tolak ukur dari keimanan manusia. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Ramadan memberikan segala bentuk kebaikan, di mana manusia akan berkompetisi, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan dari bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, orang-orang akan belajar menjadi makhluk yang disiplin. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman, yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia ingin menjadi hamba yang terbaik dan dia selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan amal solihnya. Amal solih yang ingin diberikan bukan hanya solih kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada lingkungannya, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebut dengan salih ritual dan salih sosial. Ramadan mengajarkan banyak hal tentang kesalihan ritual dan kesalihan sosial. Pada kesalihan ritual, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sudah diajarkan bagaimana memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah langsung kepada Allah, yang mana ibadah ini menjadi barometer, ukuran bagaimana dia ada upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesalihan sosial, manusia dirangsang dengan banyaknya pahala yang berlipat-lipat. Dengan pahala yang berlipat-lipat inilah maka manusia berusaha dan berusaha bagaimana bisa menjadi yang terbaik agar memperoleh pahala yang berlipat ganda. Puasa Ramadan memberikan pendidikan disiplin kepada orang-orang yang beriman dalam menjalankan ibadahnya. Berangkat dari masa bagaimana melaksanakan ibadah puasa, pada pribadi yang telah dibentuk, dia tidak boleh melakukan sesuatu sebelum waktunya tiba. Harus disiplin. Misalnya, ya ketika sudah waktunya untuk menjalankan ibadah, kemudian tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka ini harus ditaati. Dan ini sampai nanti beduk maghrib tiba. Maka ini latihan disiplin, sehingga dengan sendirinya akan tertata ritme kehidupan, kapan dia harus beribadah untuk menahan dirinya, kapan dia harus beribadah dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Begitu pula dengan persoalan bagaimana dia harus berlatih sabar. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk sabar. Sabar menahan diri, sabar menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena dengan kita tetap memenuhi aturan bagaimana puasa itu harus dijalankan, maka kita tidak boleh untuk melanggarnya. Ketika kita melanggarnya, maka akan menjadi batal puasa kita. Itu kenapa kita harus sabar. Kenapa? Dengan sabar ini kita bisa menahan diri untuk tidak marah, tidak ngomongin tetangga, tidak ngomongin yang itu-itu, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Karena itulah maka melatih sabar ini juga sangat menjadi urgensi di dalam pelaksanaan ibadah puasa, utamanya puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan ini memberikan banyak pahala yang berlipat-lipat yang akan didapat oleh hamba-hamba yang beriman.
Kemudian di dalam puasa Ramadan kita juga akan dilatih spiritualitas kita. Kalau pada bulan selain Ramadan mungkin kita tidak akan melakukan ibadah sunnah setelah sholat Isya dengan sekian waktu yang panjang. Tetapi dengan adanya puasa Ramadan kita dituntut untuk beribadah tarawih, walaupun hukumnya sunnah, tetapi itu sangat luar biasa, menjadi hal yang hampir tidak bisa ditinggalkan oleh umat muslim di dunia. Belum lagi nanti pada spiritualitas yang lain, malam masih disempatkan untuk tahajud, masih disempatkan untuk witir, sholat tasbih, sholat hajat dan yang lainnya. Belum lagi dengan tadarus Al-Quran, dan ini dibudayakan di tengah masyarakat kita. Maka puasa Ramadan ini menjadi bagian terpenting di dalam peningkatan spiritualitas manusia yang beriman. Ramadan bulan yang sangat istimewa. Di dalam Ramadan kita akan menemukan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana dalam malam ini apapun yang diminta oleh seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kapan malam ini akan datang, ini menjadi rahasianya Allah. Maka manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Ikhtiarnya adalah dengan melakukan ibadah yang tiada terputus selama dalam malam bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu sangat istimewa karena di dalam Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Tersebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Sebagai penjelas, sebagai pemberitahu bahwa ini ada hal yang baik, ini ada hal yang buruk. Maka di sanalah akan ada pembeda mana perbuatan yang boleh dilakukan oleh manusia dan mana perbuatan yang seharusnya ditinggalkan oleh manusia. Karena sesungguhnya tujuan puasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Bahwa puasa ini kenapa diwajibkan? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kalau menurut Ibnu Katsir adalah orang yang selalu memenuhi hatinya untuk ingat kepada Allah, selalu berusaha menjauhi hal-hal yang maksiat kepada Allah, berusaha bagaimana dia bisa selalu berbuat baik, baik sesama manusia, baik kepada alam, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut orang yang bertakwa. Di dalam Ramadan untuk menuju ketakwaan ini, kompetisi di dalam kehidupan untuk meraih derajat tertinggi selalu ditekankan oleh Allah. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, apa kamu mau laki-laki, apa kamu mau perempuan, siapapun punya hak yang sama untuk berpromosi karir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, maka sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Persoalannya, apakah manusia itu mau menerima pelatihan ini dengan sempurna? Bila manusia menerima ini dengan sempurna, maka keimanan itu akan semakin terpupuk dan semakin kokoh, sehingga bisa meraih derajat takwa di sisi Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan.
keluarga besar BKMM Kabupaten Nganjuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan imanan wahtisaban dan Allah selalu memberikan pengampunannya kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKMM DMI Kabupaten Nganjuk Smart memampukan masjid untuk kemaslahatan umat.